Pengadilan yang semula diharapkan mampu menghadirkan kebenaran dan keadilan kepada rakyat atau bringing justice to the people telah berubah menjadi industri hukum yang berorientasi pada untung rugi, sehingga seringkali menjadi ajang gladiator untuk sekedar mencari the winner and the loser. Assalamualaikum puan dan tuan, Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar puan dan tuan hari ini? Anda baik-baik saja bukan? Baik, saudara sekalian, pada kesempatan ini saudara masih bersama dengan saya, Profesor Suteki, di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan, perkenankan pada kesempatan ini saya akan mereview ataupun juga berbicara tentang kondisi hukum ya di Indonesia, terutama terkait dengan negara kita sebagai negara hukum. Saya beri titel untuk konten pada kesempatan ini adalah Negara Hukum Jadi-Jadian alias salah kedaden ya, dalam bahasa Jawa begitu. Puan dan tuan, saya mengikuti tausiah Cak Nun pada tanggal 7 dan 8 Oktober di Kadipiro, Yogyakarta. Saya sengaja hadir ya, tentu dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Dan saya menilai ya, saya ini termasuk orang yang lemah. Nah, buktinya baru ditindas sedikit saja sudah berontak. Ya, sudah protes. Nah, kalau saya ini kuat, berapapun kuatnya daya penindasan, seharusnya saya ini diam. Namun, saya juga beruntung ya bahwa sebagai orang lemah ya dalam tanda kutip, karena pemberontakan itu menandakan bahwa saya masih punya hati nurani yang nyaring terdengar, bukan nyaris tak terdengar. Dan kemudian juga bisa bagaimana berpikir untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Salah kedaden itu ya, jika negara hukum yang religius tapi terkesan memusuhi religi. Salah kedaden itu jika kita bernegara hukum atau kita sebut dengan Rechtsstaat tapi rasanya negara kekuasaan atau Machtstaat, dengan bukti misalnya adanya apa? Dugaan peradilan sesat atau trials without truth. Puan dan tuan, Anda mungkin masih ingat ya dengan kasus HRS ya, terkait dengan pelanggaran prokes hingga tindak pidana hoax ya, di Rumah Sakit UMI. Ia dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus Rumah Sakit UMI hingga menimbulkan keonaran dan dihukum selama 4 tahun penjara. Satu kalimat HRS yang sulit untuk dilupakan pasca hakim membacakan putusan, yakni sampai jumpa di pengadilan akhirat. Demikian ucapan HRS kepada hakim usai sidang vonis 4 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 24 Juni 2021. Puan dan tuan, pernyataan HRS itu sebenarnya bisa kita sebut sebagai bentuk keputusasaan atau dalam bahasa Arab tayassu. Tapi bukan mirrauhilah, bukan putus asa dari rahmat Allah. Putus asa terhadap segala upaya kita memperbaiki keadaan negeri bukan dari rahmat Allah. Wala tayassu mirrauhillah. Bahkan Allah memerintahkan begitu kan, dan jangan berputus asa kamu dalam rahmat Allah.
Menanggapi vonis terhadap HRS, kritikan hingga kecaman datang dari berbagai kalangan. Ya, sejak awal memang aroma unfairness ya, atau saya sebut sebagai ketidakadilan itu begitu menyengat di balik kasus HRS. Pasca kepulangan dari Arab Saudi ya ke tanah air pada Selasa 10 November 2020, HRS terjerat rentetan berbagai kasus dari kerumunan massa di Petamburan dan di Megamendung, kasus tes swab di RS Umi, pembubaran FPI hingga kasus unlawful killings atas penembakan 6 anggota Laskar FPI. Selain itu, pasal yang dipakai menjerat HRS dinilai sebagai pasal karet yang tidak memuat definisi konkret dan memiliki batasan yang jelas. Nah, dikhawatirkan penerapannya berpotensi sewenang-wenang untuk ditafsirkan. Nah, dalam hal ini wajar jika proses penegakan hukum atas kasus HRS ini disebut banyak kalangan sebagai trial without truth, bahkan dikatakan sebagai peradilan yang sesat. Puan dan Tuan, apakah peradilan sesat itu? Berbicara tentang peradilan sesat, sejatinya bukanlah hal baru ya. Pada tahun 1999 di level dunia, ada seorang ahli hukum Amerika bernama William T. Bizzi yang menulis buku berjudul Trial Without Truth atau Peradilan Tanpa Kebenaran. Seperti judulnya, buku ini berisi tentang kritik tajam atas bobroknya sistem peradilan yang sedang berjalan waktu itu, khususnya di Amerika dan juga di Inggris. Secara singkat dan sederhana dapat dikatakan bahwa sistem peradilan telah berubah dari peradilan untuk searching the truth and justice atau pencarian kebenaran dan keadilan menjadi sistem peradilan yang tidak ubahnya seperti ajang gladiator demi mencari the winner and the loser. Dalam hal ini, the quality of one's lawyer and the composition of the jury lebih diutamakan untuk menghasilkan putusan daripada kualitas pembuktian. Nah, lantas apa hubungannya dengan sistem peradilan di Indonesia? Sistem peradilan di Indonesia ditengarai telah lama yang menjadi industri hukum, sebagaimana disinyalir oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam forum ILC pada tanggal 11 Februari 2020. Dia menemukan praktek hukum di mana orang yang benar bisa dibuat salah dan orang yang salah bisa dibuat benar. Juga praktek pengalihan perkara dari pidana ke perdata ataupun sebaliknya. Bahkan katanya ya ada oknum polisi yang membuat surat kaleng untuk dirinya sendiri agar dapat menceraikan istrinya. Nah, saudara sekalian, ini merupakan sindiran tajam sebenarnya ya terhadap praktek yang diselenggarakan dalam penegakan hukum baik oleh polisi, jaksa, hakim maupun advokat. Maka tidak heran jika saat ini penegakan hukum itu lebih berorientasi pada untung rugi dengan mengabaikan persoalan kebenaran dan keadilan. Nah, keadaan ini persis dengan pernyataan William T. Bizzi yang tadi saya sebutkan bahwa telah terjadi yang namanya trial without truth. Saudara sekalian, ada dugaan telah terjadi trial without truth atau peradilan sesat. Dalam kasus beberapa kasus besar, penegakan hukumnya tidak berorientasi pada pencarian keadilan dan kebenaran atau searching the truth and justice. Karena dari sisi normatif pun ditemukan beberapa pelanggaran hukum, apalagi persoalan keadilannya gitu ya. Mungkinkah itu bisa terjadi? Keadilan itu berada di laci yang berbeda dengan laci hukum. Keadilan berada di laci moral yang oleh Ulpianus dirinci menjadi kesatuan dari 3 prinsip. Yang pertama, honeste vivere, to be honest in your life. Yang kedua, alterum non laedere, to hurt no one. Lalu yang ketiga, sum cuique tribuere, to give the right to the others.
Hukum dan keadilan itu tidak dalam satu laci. Tadi sudah saya sebutkan itu. Bahkan secara konseptual, menurut Gustav Radbruch dengan triadismnya, keduanya mempunyai potensi yang saling tarik-menarik. Ya. Saling tarik-menarik sehingga timbul hubungan ketegangan atau disebut dengan Spannungsverhältnis. Spannungs itu tegang, ya. Verhältnis itu hubungan. Spannung, ya. Kalau kepala kita Spannung itu namanya tegang. Radbruch menegaskan bahwa where statutory law is incompatible with justice requirement, statutory law must be disregarded by a judge. Nah, namun saudara sekalian, dalam sistem pemerintahan yang terkesan otoriter, hukum negara atau dalam ini adalah kepastian hukum atau kita sebut tadi state law, justru diutamakan dengan mengabaikan keadilan. Hukum justru dipakai untuk melegitimasi segala tindakan pemerintah meski keliru sekalipun. Nah, saudara sekalian, pelanggaran hukum dalam penetapan, penangkapan hingga penahanan dan pemeriksaan di pengadilan atas beberapa kasus dimulai sejak ada pernyataan pejabat negara yang meneriakkan negara tidak boleh kalah dan aparat dilindungi hukum. Nah, itu yang berbahaya, saudara sekalian. Nah, salah satu akibat penerapan slogan itu misalnya dalam praktek hukum menjadi penegakan hukum yang buruk. Ya, misalnya yang pertama, standar tidak jelas atau saya menyatakan suka-suka kami. Tentu ini tidak semuanya, ya, tentu ada oknum yang berbuat begitu. Nah, hukum di masa kini terkesan tidak memiliki standar yang jelas. Penegakan hukum bisa dibilang suka-suka aparat penegak hukum. Polisi menangkap jika mau, membiarkan laporan jika mereka suka. Polisi juga bisa menangguhkan penahanan jika mereka berkehendak atau mengabaikan permohonan penangguhan penahanan jika mereka tidak berkehendak. Jadi terkesan tidak ada ukuran objektif polisi dalam hal melakukan tindakan itu, atau polisi suka-suka memperlakukan tersangka, bahkan baru sekedar terduga, itu pun kemudian bisa menjadi korban yang kita sebut dengan unlawful killing atau extrajudicial killing. Nah, beberapa fakta berikut ini menunjukkan gaya penegakan hukum yang saya katakan terkesan SSK. Misalnya yang pertama, penahanan dilakukan sebelum pemeriksaan pendahuluan atau pemanggilan untuk dimintai keterangan. Saksi-saksi dalam hal ini juga belum dihadirkan. Nah, ada kasus misalnya kasus Gus Nur, ya, langsung ditangkap dan ditahan di Bareskrim padahal belum pernah ada pemanggilan untuk pemeriksaan pendahuluan untuk mendapatkan paling tidak 2 alat bukti. Dengan dalih tuduhan delik apa seseorang ditahan. Nah, selain SSK, hal ini juga bertentangan dengan putusan MK nomor 21 tahun 2014 yang mengatur tentang bagaimana menetapkan seorang tersangka. Yang kedua, penangguhan penahanan dengan jaminan, yang itu juga terkesan ya terserah bagaimana polisi memberikan atau tidak memberikan penangguhan penahanan. Indikasi adanya perlakuan yang suka-suka terhadap hak tersangka meskipun sama-sama mengajukan penangguhan dan sama-sama dijamin. Dalam hal ini juga terkait dengan kasus Gus Nur itu, ya. Ternyata upaya penangguhan penahanan Gus Nur ditolak oleh penyidik. Jika semua pihak termasuk polisi bertindak sesuka hati, maka hal itu sama saja menghilangkan fungsi negara. Nah, sebab negara hadir untuk memberikan batasan-batasan agar setiap hak warga negara dipenuhi. Mungkin dalam hal kasus Gus Nur ini Anda bisa bandingkan dengan permintaan penangguhan penahanan terhadap tersangka pembakaran gedung Kejaksaan Agung itu yang dikabulkan oleh polisi. Yang kedua, diskresi cenderung diskriminatif. Nah, aparat penegak hukum mempunyai hak untuk to do or not to do. Ada diskresi dalam kerangka penegakan hukum atau ada policy of non-enforcement of law. Hukum yang adil adalah hukum yang memperlakukan sama untuk kasus yang sama atau sejenis, memperlakukan berbeda untuk kasus yang berbeda.
Jadi mesti ada equality before the law. Jika tidak, maka yang akan terjadi adalah penegakan hukum yang saya katakan ambiar. Nah, misalnya dengan melakukan dalam tanda kutip ya, kriminalisasi ulama, ada Gus Nur ya, versus pembiaran para buzzer pendukung rezim, misalnya ada Abu Janda, Denny Siregar, Ade Armando, dan seterusnya, yang itu dinilai oleh banyak netizen juga pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Ketiga, pemerintah tidak mematuhi putusan MK. Tadi sudah saya singgung di situ ya. Jadi ada satu putusan MK yang ditabrak oleh pemerintah, dalam hal ini adalah kepolisian, dalam penetapan tersangka dan penahanan Gus Nur. Yaitu penetapan tersangka tanpa pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ini juga terkait dengan penetapan tersangka terhadap HRS ya. Nah, terkait dengan penetapan terhadap HRS itu polisi tidak mematuhi putusan MK nomor 21 PUU 12 Romawi /2014. Putusan MK itu menegaskan bahwa frase bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP, disertai, nah ini, pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya. Lalu yang keempat, persidangan juga tidak dilakukan dalam tanda kutip ya secara fair trial. Misalnya apa? Tidak dihadirkannya saksi dan korban. Nah, Anda tentu ingat ya, ini masih di kasus Gus Nur itu, ada ketidakhadiran Pak Yakut Khalil Qaumas dan juga Kiai Haji Said Akil Siroj. Nah, tentu mestinya ini ya menghilangkan kewenangan menuntut bagi jaksa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Karena genus delik pasal ini adalah pasal 310 KUHP ya, yang merupakan delik aduan. Tidak ada perkara tanpa kehadiran korban, sehingga dakwaan jaksa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini mestinya gugur ya. Nah, ketidakhadiran Pak Yakut Khalil Qaumas yang sekarang menjabat menjadi Menteri Agama dan juga Kiai Haji Said Akil Siroj selaku Ketua PBNU juga menghilangkan unsur menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Karena korbannya yang di dalam dakwaan jaksa disebut Ansor dan PBNU tidak hadir dalam persidangan. Nah, sehingga unsur menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara itu tidak dapat dibuktikan ya, mestinya begitu. Nah, alhasil unsur dakwaan jaksa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang ITE tidak dapat dibuktikan. Lalu juga termasuk tidak dihadirkannya terdakwa dalam persidangan. Nah, mungkin ini di awal-awal ya saudara sekalian ya, pada pemeriksaan perkara di pengadilan tanpa kehadiran secara langsung terdakwa telah menyalahi ketentuan pasal 145 KUHP. Nah, tentu ini nanti bisa dibandingkan atau dihubungkan dengan sidang online ya, yang karena adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, sehingga seluruh pemeriksaan perkara mestinya kalau tidak dihadirkan tanpa alasan itu tidak sah secara hukum dan bertentangan dengan undang-undang sepanjang terdakwa tidak dihadirkan secara langsung di persidangan. Nah, itu tadi sudah saya katakan, mestinya ini juga diklarifikasi dengan ketentuan atau mungkin ada surat edaran dari Mahkamah Agung yang terkait dengan persidangan tanpa kehadiran terdakwa ketika di musim pandemi ini. Pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Misalnya ya terjadi begitu ya, tim kuasa hukum juga tidak mendampingi terdakwa karena
ketidakadilan terdakwa direspons oleh tim penasihat hukum dengan kebijakan walk out. Hal itu berkonsekuensi pada pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa tanpa didampingi pengacara telah menyalahi ketentuan pasal 54 KUHP. Sehingga seluruh pemeriksaan perkara bisa disimpulkan tidak sah secara hukum dan bertentangan dengan undang-undang sepanjang terdakwa tidak didampingi oleh tim penasihat hukum. Beberapa hal tersebut sudah mampu membuat tercerabutnya nilai keadilan dalam penegakan hukum di negeri ini yang sangat mungkin telah dan menjadi kenyataan, saudara sekalian. Dengan demikian sebenarnya industri kejam, ya, tadi saya katakan industri hukum ya, yang kejam di dunia penegakan hukum itu sebenarnya telah atau sedang terjadi atau berjalan. Saudara sekalian, dugaan trial without truth mewarnai proses hukum, terutama di kalangan ulama, ya, ustadz dan juga aktivis muslim yang dikenal kritis, serta berseberangan dengan kepentingan penguasa. Saat trial without truth berlangsung, seolah pelaku ketidakadilan berada dalam posisi yang benar dan menang. Sebaliknya, sang korban kezaliman itu menjadi terdakwa, disalahkan, dan dikalahkan. Jika situasi semacam ini terus-menerus terjadi, maka sangat dimungkinkan dan bisa dikatakan berpotensi memberikan dampak buruk bagi si pelaku. Ya, artinya yang melakukan kezaliman itu. Akibat pelaksanaan trial without truth antara lain yang pertama, kian meneguhkan citra buruk penguasa sebagai rezim yang dalam tanda kutip tidak mendukung atau anti-Islam. Yang kedua, berpotensi terjadi distrust rakyat. Adanya lag pada ketiga nilai dasar hukum dapat menggerus modal sosial trust menjadi distrust. Yang tiga nilai dasar hukum itu adalah keadilan, kemudian kepastian hukum, dan kemanfaatan. Yang ketiga, berpotensi memunculkan sikap civil disobedience atau pembangkangan sipil. Distrust akan menjadi trigger munculnya sikap civil disobedience. Rakyat akan bersifat dan bersikap apatis, yaitu acuh tak acuh terhadap kebijakan penguasa dan tidak mau untuk menaatinya. Yang keempat, rezim berpeluang runtuh jika itu terus dilakukan, sekalipun itu di puncak kekuasaannya. Menilai fragmen sejarah yang mungkin berulang tumbangnya sebuah kekuasaan justru saat penguasa berada di puncak kezalimannya. Sebagaimana Fir'aun yang ditenggelamkan Allah di Laut Merah di puncak kekuasaannya, namun dalam hal ini kekuasaan itu bertabur dengan kezaliman. Yang kelima, berpotensi mengantarkan pada matinya sistem pemerintahan demokrasi yang tengah berlangsung. Penguasa yang bertindak tidak adil biasanya berkarakter otoriter. Puan dan Tuan, dugaan adanya trial without truth dalam proses peradilan tampaknya sulit ditampik, mengingat sejak awal patut diduga telah terjadi diskriminasi dan inkonsistensi serta ketidakpatuhan aparat penegak hukum, atau dalam hal ini ya aparat penegak hukum atau negara dalam hal ini terhadap hukum itu sendiri. Pengadilan yang semula diharapkan mampu menghadirkan kebenaran dan keadilan kepada rakyat atau bringing justice to the people telah berubah menjadi industri hukum yang berorientasi pada untung rugi, sehingga seringkali menjadi ajang gladiator untuk sekedar mencari the winner and the loser. Akhir drama trial without truth tentu dapat diterka, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, atau mestinya dihukum dengan perdata namun dialihkan ke pidana. Intinya, penegakan hukum yang suka-suka misalnya itu akan menimbulkan putusan yang tidak benar dan tidak adil atau patut diduga telah terjadi kezaliman yang nyata. Puan dan Tuan, ingatlah bahwa doa-doa orang yang terzalimi akan mengetuk pintu-pintu langit
dan saat mencapai nisabnya Allah akan menghukum dan menghinakan orang-orang yang berbuat zalim. Maka pernyataan sampai jumpa di pengadilan akhirat dari HRS adalah bentuk keputusasaan harapan hadirnya keadilan dan kebenaran di negeri tiran. Bahkan dalam pidato pengukuhan saya, waktu saya dikukuhkan menjadi guru besar, tanggal 4 Agustus 2010, saya mengatakan, mencari keadilan di negeri ini ibarat mengharapkan hadirnya pelangi di malam hari yang sunyi. Salah kedaden yang tadi saya sampaikan memang pas kita sematkan atas paradoks antara realita dan desiderata yang menggejala dalam penegakan hukum atau perwujudan negara hukum di negeri ini. Entah sampai kapan berakhir, dan izinkan saya untuk berputus asa, namun bukan dari rahmat Allah. Tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.